Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Talim Arzak, dengan NIM H0712210027. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek final mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Penyajian Hasil Pemetaan Spasial Desa Benteng Gajah, Kabupaten Maros. Nah, proyek ini merupakan implementasi langsung dari ilmu dan keterampilan yang saya pelajari selama perkuliahan, khususnya dalam hal mengumpulkan data spasial, proses digitalisasi, pengolahan layer, dan penyusunan peta dasar menggunakan software QGIS. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis dapat dimanfaatkan secara nyata untuk memetakan dan memahami kondisi suatu wilayah desa. Oke, mari kita mulai topiknya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Sistem Informasi Geografis atau yang biasa disingkat SIG adalah sebuah teknologi yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang mengandung informasi keruangan atau yang disebut data spasial. Dalam konteks pembangunan suatu wilayah, SIG bukan hanya sekedar alat pemetaan biasa. SIG berperan sangat penting sebagai media pendukung pengambil keputusan karena mampu menjanjikan informasi spasial secara lebih akurat, struktur dan mudah di, terstruktur dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perencana wilayah, dan masyarakat umum. Lalu mengapa desa Benteng Gajah yang dipilih sebagai objek pemetaan dalam proyek ini? Alasan utamanya adalah karena memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Di sana terdapat kawasan hutan, lahan pertanian berupa sawah dan ladang, area perkebunan, kawasan pemukiman warga, hingga potensi wisata alam yang belum banyak terdokumentasikan secara spasial. Keberagaman penggunaan lahan inilah yang menjadikan Desa Benteng Gajah sebagai objek yang sangat menarik dan terpresentatif untuk dipetakan. Dengan kompleksitas wilayahnya, proses identifikasi objek spasial menjadi lebih menantang sekaligus lebih kaya secara analisis. Oleh karena itu, dalam proyek ini dilakukan proses identifikasi objek spasial secara menyeluruh dan menyusun peta dasar menggunakan perangkat lunak atau software QGIS yang merupakan salah satu perangkat lunak SIG open source paling populer dan powerful saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, bagaimana tujuan dari proyek ini. Ada 6 tujuan utama yang ingin dicapai dalam proyek pemetaan ini. Yang pertama, mengidentifikasi objek-objek spasial yang ada di wilayah Desa Benteng Gajah ini adalah langkah awal yang sangat fundamental. Kita perlu tahu dulu apa saja di wilayah tersebut yang bisa kita petakan. Yang kedua, melakukan proses digitalisasi menggunakan QGIS. Eh, Digitalisasi adalah proses mengubah data raster atau citra satelit menjadi data vektor. Dalam hal ini, artinya kita menggambar ulang batas-batas wilayah, jalan, sawah, dan objek lainnya secara digital di atas peta. Yang ketiga, mengelola data spasial dalam bentuk layer. Di QGIS, setiap jenis objek tersimpan dalam layer yang berbeda-beda. Misalkan layar jalan, layar sawah, layar pemukiman. Ini memudahkan kita dalam menganalisis dan menampilkan data secara selektif. Keempat, menghitung luas penggunaan lahan. Ini penting untuk mengetahui berapa hektar masing-masing jenis tutupan lahan yang ada di desa, dan informasi ini sangat berguna untuk perencanaan wilayah. Yang kelima, menyusun peta dasar yang sesuai dengan kaidah
kartografi, peta yang baik harus memiliki elemen-elemen standar seperti judul, legenda, skala, alamat angin, dan sumber data. Yang keenam, ada menyajikan hasil pemetaan dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh semua kalangan, tidak hanya oleh kalangan teknis. Ini yang menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pemetaan ini. Oke, slide keempat ini menampilkan lokasi pemetaan kita. Proyek pemetaan ini dilakukan di Desa Benteng Gajah yang secara administratif terletak di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki topografi bervariasi dari daratan rendah hingga perbukitan kars yang terkenal sebagai salah satu kawasan kars terbesar di dunia. Kecamatan Topobulu di wilayah yang lebih ke arah pedalaman sehingga karakteristik lahannya lebih didominasi oleh hutan, semak belukar, dan lahan pertanian. Pemilihan lokasi ini sangat tepat untuk keperluan pemetaan karena keberagaman penggunaan lahannya mewakili berbagai jenis objek yang perlu dikuasai dalam praktik SIG. Lokasi ini juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal ketersediaan data, referensi, dan ketepatan proses digital. Nah, sebelum masuk ke tahapan proyek, mari kita pahami dulu konsep dasar sistem informasi geografis yang menjadi landasan di seluruh pekerjaan ini. SIG atau Sistem Informasi Geografis bekerja melalui sebuah alur sistematis. Alur tersebut dimulai dari data spasial, yaitu data yang memiliki referensi geografis atau koordinat di permukaan bumi. Data ini bisa berupa foto udara, citra satelit, peta analog, maupun data survei lapangan. Kemudian data tersebut masuk ke dalam input data, di mana data mentah dimasukkan ke dalam sistem, baik secara manual melalui digitasi, maupun secara otomatis melalui GPS atau download shapefile dan berbagai sumber. Setelah itu dilakukan pengolahan data, yaitu proses pembersihan, transformasi, dan penyimpanan ke dalam format yang dapat diproses lebih lanjut, seperti shapefile, geopackage, dan format raster. Tahap berikutnya adalah analis spasial. Ini adalah inti dari SIG. Disinilah kita melakukan berbagai operasi seperti clip, eh, insert buffer, perhitungan luas, dan sebagainya untuk menghasilkan informasi baru dari data yang ada. Nah, hasil akhirnya adalah peta, produk utama dari SIG, yang menyajikan informasi spasial secara visual yang mudah dipahami. Peta ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kelima tahapan ini berlaku dalam proyek kita. Di setiap tahapnya kita akan bahas secara lebih detail di slide-slide selanjutnya. Oke, ini slide ke-6 ini menjelaskan alur tahapan atau workflow dari proyek pemetaan desa Benteng Gajah secara umum. Ada dua alur besar yang berjalan dalam proyek ini. Alur pertama adalah pengumpulan dan persiapan data. Tahap ini dimulai dari pengumpulan base map berupa Google Satellite, yaitu citra satelit dari Google yang kita jadikan acuan visual dalam proses digitasi. Selanjutnya ya, kita menggunakan shapefile dari BIG, Badan Informasi Geospasial, yang merupakan sumber data resmi Indonesia. Dan shapefile ini kita melakukan filter batas desa untuk mengisolasi wilayah Desa Benteng Gajah dari keseluruhan data Kabupaten Maros. Alur kedua itu adalah proses pengolahan data spasial ini. Dimulai dari digitasi, yaitu proses penggambaran objek spasial secara manual di atas citra satelit. Setelah digitasi selesai, dilakukan pengisian atribut untuk setiap objek yang telah didigitasi, seperti nama objek, jenis penggunaan lahan, dan sebagainya. Kemudian dilakukan analisis luasan untuk menghitung berapa luas masing-masing daerah, dan tahapan terakhir adalah layout peta, yaitu proses menyusun peta final yang siap disajikan. Kedua alur ini saling berkaitan dan berjalan secara beruntun
berurutan untuk menghasilkan peta dasar bagi Desa Benteng Gajah yang komprehensif. Nah, saat itu ini membahas perangkat lunak dan sumber data yang digunakan dalam proyek ini. Perangkat lunak utama yang digunakan adalah eh, QGIS versi 3.40. Ini adalah versi terbaru dari QGIS yang memiliki fitur-fitur canggih untuk pengolahan data spasial. QGIS dipilih karena bersifat open source, gratis, dan memiliki ekosistem plugin yang sangat lengkap. Untuk sumber data ada 4 gunakan. Yang pertama ada Google Satellite yang berfungsi sebagai base map atau peta dasar visual. Ini membantu kita dalam proses digitasi karena kita bisa melihat kondisi nyata di lapangan melalui citra satelit. Yang kedua adalah dari BIG yang tadi, Badan Informasi Geospasial, yang menyediakan data administratif berupa shapefile, batas-batas desa, kecamatan, dan kabupaten secara resmi. Yang ketiga ada OpenStreetMap yang digunakan sebagai referensi tambahan khususnya untuk data jaringan jalan dan titik-titik penting. Keempat, kombinasi dari semua ini, sumber datanya diolah bersama di dalam QGIS untuk menghasilkan peta yang akurat dan informatif. Nah, slide ke-8 ini adalah salah satu slide yang paling penting dalam proyek ini, yaitu daftar objek-objek spasial yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan pada Desa Benteng Gajah. Secara total ada 10 jenis data objek yang dipetakan dan masing-masing memiliki tipe geometri yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama adalah batas desa bertipe poligon, berfungsi sebagai batas administrasi yang mendefinisikan wilayah Desa Benteng Gajah. Kemudian ada sawah yang bertipe poligon juga mewakili area persawahan yang menjadi salah satu sumber penghidupan warga. Yang selanjutnya ada ladang eh, bertipe poligon, yaitu lahan pertanian yang biasanya dikelola secara tradisional untuk berbagai jenis tanaman pangan. Selanjutnya ada hutan kering dengan bertipe poligon juga, mewakili kawasan hutan yang masih tersisa di wilayah desa. Selanjutnya ada semar belukar dengan tipe poligon, area yang ditumbuhi semak dan vegetasi sekunder, biasanya lahan yang sedang tidak aktif digunakan. Selanjutnya ada kebun dengan tipe poligon juga secara perkebunan dan umum. Ini area perkebunan yang umumnya ditanami tanaman keras seperti coklat, kopi, atau kapulaga dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada jalan bertipe line. Ini mempresentasikan jaringan jalan yang ada di desa, baik jalan utama maupun eh, jalan lingkungan. Selanjutnya ada pemukiman dengan type-nya juga poligon. Kawasan yang dihuni oleh masyarakat desa tentunya. Selanjutnya ada spot height atau titik elevasi bertipe poin, menunjukkan ketinggian titik-titik tertentu di wilayah desa. Dan yang terakhir adalah topo mini dengan tipenya poin, yaitu nama-nama lokasi atau tempat yang penting untuk dicantumkan dalam peta sebagai label informasi. Nah, keseluruhan objek ini membentuk gambaran spasial yang lengkap tentang kondisi Benteng Gajah itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah sebelum proses digitasi dilakukan, ada beberapa tahapan persiapan data yang harus diselesaikan terlebih dahulu di dalam QGIS. Langkah pertama adalah memuat seluruh data shapefile BIG ke dalam QGIS. Shapefile dari BIG ini mencakup data wilayah yang sangat luas, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan desa. Kita perlu memuat semua layar ini terlebih dahulu sebagai referensi. Langkah kedua adalah menambahkan base map, Google Satellite. Base map ini sangat penting karena menjadi acuan visualisasi dalam proses digitasi. Kita menggambar di atas citra satelit ini sehingga posisi dan bentuk objek
yang kita digitasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga adalah memilih batas desa administrasi dari Benteng Gajah. Dari keseluruhan data shapefile, ini dilakukan dengan proses filtering atau seleksi atribut berdasarkan nama desa. Dan langkah keempat adalah menyiapkan layer-layer yang digunakan untuk masing-masing objek spasial, membuat layer baru untuk sawah, hutan, pemukiman, dan sebagainya agar proses digitasi bisa dilakukan secara terorganisir dan struktur. Bisa dilihat di sini adalah foto salah satu dokumentasi pada saat saya mengerjakan tugas ini. Ini adalah wilayah eh, Desa Benteng Gajah yang sudah terdapat layar-layar seperti sawah, ladang, kebun, hutan kering, belukar, pemukiman, jalan sepeda, atau mini, dan sudah berada di atas Google Satellite. Nah, selanjutnya ada menjelaskan slide ini slide ke-10 ini menjelaskan proses clip, salah satu operasi analisis spasial yang paling fundamental dan sering digunakan dalam QGIS. Masalahnya data dari shapefile dari BIG itu mencakup seluruh wilayah Kabupaten Maros. Sementara kita hanya butuh data untuk Benteng Gajah saja. Jadi, kalau kita bekerja dengan data yang luas, proses analisis akan menjadi lambat, ukuran file besar, dan fokus penelitian tidak akan terarah. Solusinya adalah kita menggunakan fitur yang namanya clip, yaitu memotong data Kabupaten Maros menggunakan batas wilayah desa Benteng Gajah sebagai pemotongnya, sehingga yang tersisa hanya yang berada di dalam wilayah tersebut. Dan prosesnya adalah data Kabupaten Maros digunakan batas desa Benteng Gajah sebagai mas, lakukan proses clip, menghasilkan data khusus desa Benteng Gajah. Manfaat dari proses clip ini sangat signifikan. Pertama, menghilangkan data di luar wilayah penelitian yang kita tidak butuhkan. Kedua, mempermudah proses analisis data menjadi lebih ringan. Ketiga, mengurangi ukuran file secara drastis. Dan keempat, memfokuskan seluruh pekerjaan kita hanya pada objek penelitian yang relevan. Bisa dilihat di sini, ini adalah dokumentasi juga, foto dokumentasi yang atas adalah sebelum dilakukannya klip. Bisa dilihat di sini untuk bagian sawah yang bisa lihat ini yang ladang sebelum diklip itu yang warna kuning, itu dia keluar dari batas yang warna pink atau batas desa Benteng Gajah itu sendiri. Setelah diklip akan terlihat rapi seperti ini. Ini hasil setelah diklip. Jadi yang harusnya ladang sampai keluar-keluar, jadi hanya yang terbaca hanya yang di dalamnya saja, seperti itu. Sorry. Yuk, mari kita lanjut. Slide ke-11 membahas proses perhitungan luas objek-objek spasial yang telah digitasi. Dalam QGIS, perhitungan dilakukan menggunakan field calculator yang ada di atribut table. Field calculator ini adalah alat yang sangat powerful. Kita bisa membuat field atau kolom baru dan mengisinya dengan hasil perhitungan otomatis berdasarkan geometri objek spasial. Rumus yang digunakan, sorry. Nah, ini rumus yang digunakan adalah sangat sederhana namun penting, yaitu ada area slash 10.000. Penjelasannya adalah area ini adalah fungsi bawaan QGIS yang menghitung luas area suatu poligon dalam satuan meter persegi atau m kuadrat. Kemudian dibagi 10.000 karena 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, sehingga hasilnya
adalah luas dalam satuan hektar atau HA yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam konteks pertanian dalam tata guna lahan. Langkah-langkahnya adalah membuka atribut table dari layar yang mau dihitung luasnya, jalankan field kalkulator, buat field dengan nama luas, masukkan rumus yang area slash 10.000 tadi, kemudian simpan hasilnya. Setiap poligon secara otomatis akan memiliki nilai luas dalam hektar di kolom tersebut. Bisa di sini fotonya. Saya mengambil contoh dari layer sawah. Jadi setelah kita membuka atribut table seperti ini, akan ada gambar kalkulator di atas di mouse yang saya tunjuk. Lalu akan muncul field kalkulator ini. Lalu kita tinggal kepentingan kita apa? Kita tinggal masukin nama fieldnya seperti mungkin tadi kita tinggal tulis luas misalkan. Lalu memasukkan ininya type-nya dulu, kita ganti ke mungkin persen atau apa. Baru kita masukkan rumusnya di area sini, di area yang tadi rumus area slash 10.000 kita masukkan di sini, lalu kita klik OK. Lalu kan secara otomatis akan menghitung luas areanya. Oke, selanjutnya slide ke-12 ini membahas pengolahan atribut table, yaitu tabel yang menyimpan seluruh informasi non-spasial dari setiap objek yang dipetakan. Dalam tabel atribut, setiap baris mewakili satu objek spasial dan setiap kolom mewakili satu jenis informasi. Sebagai contoh yang diterapkan dalam slide ini, kita bisa melihat ada sawah A, di desa sawah luas dalam satuan hektar itu 15,20. Ada hutan dengan jenis hutan kering dengan luas hektarnya itu 221,77. Dan pemukiman dengan luas 35,10. Atribut table berfungsi untuk menyimpan informasi non-spasial yang tidak bisa digambarkan secara visual di peta. Ia juga memudahkan proses pencarian dan filtering desa, digunakan sebagai data analis spasial dalam perhitungan luas, serta menjadi basis untuk labeling dan penyajian informasi di peta final. Dengan kata lain, atribut table dan adalah database dari peta kita. Tanpa atribut table yang lengkap dan akurat, peta kita hanya berisi gambar dan informasi yang bermakna. Bisa dilihat sini, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, saya menambahkan luas HA di sini. Luas HA ini adalah hasil dari kalkulator field calculator yang tadi. Ini ada salah satu contohnya yang di sawah tadi. Ini adalah slide yang bagian yang menarik dalam hasil perhitungan luas penggunaan lahan desa Benteng Gajah secara keseluruhan. Mari kita lihat angka-angka satu persatu. Semak belukar merupakan jenis penggunaan lahan dengan area terluas, yaitu 279,46 hektar atau sekitar 37% dari total wilayah yang terpetakan. Ini cukup mengejutkan. Artinya hampir sepertiga wilayah didominasi oleh semak belukar yang mengindikasikan adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya adalah hutan kering dengan luas 221,77 hektar menempati posisi kedua terluas. Keberadaan hutan kering yang masih cukup signifikan ini menjadi aset penting bagi ekosistem desa. Selanjutnya ada sawah memiliki luas 73,71 hektar. Ini merupakan area pertanian basah yang menjadi salah satu sumber pangan utama masyarakat. Selanjutnya ada ladang dengan sekitar kurang lebih di 120 hektar.
Pertanian kering ini yang biasanya dikelola untuk tanaman palawija atau sayuran. Pemukiman hanya sekitar kurang lebih di 35 hektar, relatif kecil dibandingkan total wilayah, menunjukkan bahwa kepadatan pemukiman di desa masih rendah dan banyak ruang terbuka hijau. Kebun sekitar 20 hektar, area perkebunan yang relatif terbatas. Nah, hasil analisis data ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, semak belukar yang merupakan penggunaan lahan terluas ini membuka peluang konversi lahan yang perlu dikelola dengan bijak. Kedua, hutan kering masih mendominasi kawasan desa yang perlu dijaga kelestariannya. Ketiga, sawah dan ladang menjadi faktor utama pertanian masyarakat. Dan keempat, pemukiman yang masih kecil menunjukkan potensi pengembangan yang masih besar. Oke, slide ke-14 ini menjadikan analisis distribusi spasial, yaitu bagaimana sebaran spasial objek-objek tersebut terpola di atas wilayah desa. Berdasarkan hasil pemetaan, diperoleh beberapa pola spasial yang sangat informatif untuk kawasan hutan dan semak belukar mendominasi sebagian selatan dan barat desa. Ini kemungkinan berkaitan dengan kondisi topografi yang lebih berbukit di bagian tersebut sehingga tidak banyak dikembangkan untuk pertanian intensif. Area sawah tersebar di berbagai tengah hingga timur desa. Pola ini sangat logis karena wilayah tengah dan timur umumnya lebih landai dan lebih mudah diakses serta mungkin memiliki ketersediaan air yang baik untuk irigasi sawah. Selanjutnya ada ladang berada pada wilayah perbukitan menunjukkan adaptasi masyarakat dalam pemanfaatan ladang berbukit untuk pertanian lahan kering. Pemukiman berkembang mengikuti jalanan utama. Ini adalah pola khas perkembangan pemukiman di daerah pedesaan Indonesia, di mana aksesibilitas menjadi faktor penentu lokasi hunian. Selanjutnya ada fasilitas umum berada di sekitar pusat pemukiman sesuai fungsinya sebagai pusat pelayanan dan masyarakat desa. Pola-pola spesial ini sangat berguna untuk perencanaan pengembangan desa ke depannya. Bisa dilihat di sini adalah peta dasar desa Benteng Gajahnya. Ada toponomi, spot head jalan, pemukiman, semak belukar, hutan kering, ladang, sawah. Dan yang warna pink ini yang ketutupan itu adalah batas desanya. Ya bisa dilihat di sini juga pemukimannya itu pasti berada di sepanjang jalan ya. Tidak ada yang di dalam-dalam sini ya. Karena seperti itu yang saya bilang pasti desa itu mengikuti di mana adanya jalan di situ biasanya ada pemukiman. Nah, slide ke-15 ini selanjutnya slide ke-15 membahas manfaat dari peta dasar yang telah kita hasilkan. Ini penting untuk menjawab pertanyaan, untuk apa peta ini dibuat dan siapa yang akan menggunakannya? Pertama, peta ini dapat mendukung perencanaan pembangunan desa dengan memiliki peta dasar yang akurat. Pemerintah desa dan perencana wilayah bisa membuat keputusan yang lebih tepat tentang di mana membangun infrastruktur jalan atau fasilitas publik. Yang kedua, peta ini menjadi dasar penyusunan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menerbitkan suatu tema tertentu, misalkan peta kerawanan bencana, peta potensi pertanian, atau peta zonasi wilayah, peta dasar. Nah, peta dasar yang kita buat ini adalah fondasi untuk semua peta tematik tersebut. Yang ketiga, peta ini membantu inventasi penggunaan lahan dengan eh, data luas yang akurat. Pemerintah desa bisa mendokumentasikan secara resmi berapa luas sawah, luas hutan, luas pemukiman, dan sebagainya. Yang keempat, peta ini menyediakan informasi spasial bagi pemerintah desa
yang sebelumnya mungkin belum pernah memiliki dokumentasi spasial yang format dan terstruktur. Yang kelima, peta ini mendukung pembangunan potensi wisata dan pertanian karena dengan mengetahui distribusi spasial sumber daya alam di desa, pihak-pihak terkait bisa merencanakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita sampai di slide terakhir, kesimpulan dari proyek pemetaan spasial Desa Benteng Gajah ini. Pertama, seluruh objek spasial dari Desa Benteng Gajah berhasil dipetakan dan dikelola dalam bentuk layer geospasial yang terstruktur. Ini berarti tujuan utama proyek kita telah tercapai dengan baik. Yang kedua, proses klip dan pengelolaan data menggunakan format GeoPackage menghasilkan data yang lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikelola dikembangkan dengan format shapefile konvensional. Maaf, maksudnya dibandingkan dengan format shapefile konvensional. Yang ketiga, perhitungan luas berhasil menunjukkan bahwa semak belukar dan hutan kering merupakan jenis penggunaan lahan yang paling dominan di Desa Benteng Gajah, yang menjadi temuan penting untuk perencanaan wilayah ke depannya. Keempat, peta, das, peta dasar yang dihasilkan telah memenuhi unsur-unsur kartografi standar dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai dasar analisis maupun perencanaan pembangunan desa. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis, khususnya dengan software QGIS, kita dapat menghasilkan produk pemetaan yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah desa. Nah, sebelum menutup, eh, informasi yang saya sampaikan, semua informasi yang saya dapat itu berdasarkan apa yang bisa saya temukan di internet. Mungkin berbeda dari kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok yang lain sepengetahuan saya, mereka langsung mendatangi desa Benteng Gajah ini itu sendiri. Tapi saya pribadi, karena saya mengerjakan tugas ini sendiri, saya hanya mampu mengusahakan mencari data lewat internet dengan dibantu AI yang ada untuk membuat tugas ini. Jadi mungkin jika datanya tidak akurat atau datanya tidak update seperti kelompok yang lain, mohon dimaafkan karena memang datanya itu mungkin tidak seupdate itu kalau kita ambil dari internet. Beda halnya kalau misalkan kita ambil langsung dari tempatnya. Ya mungkin demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.